Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang lingkungan pendidikan dari mata kuliah pedagogik. Anggotanya yaitu terdiri dari 3 orang, yaitu ada Indri Faiza Rohman, Baki Surya Palestin, dan Nurul Azizah Sulyastini. Materi yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekitar manusia dan masing-masing yang ada di lingkungan itu saling mempengaruhi. Lalu ada pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan oleh individu dari satu generasi ke generasi lain. Proses ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lalu selanjutnya ada fungsi lingkungan pendidikan, yaitu untuk membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Nah, fungsi lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia. Lalu, lingkungan sekolah sebagai bekal skill dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah, sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan dan biasa disebut Tripusat oleh Ki Hajar Dewantara. Dan ketiga macam lingkungan tersebut diantaranya yang pertama ada lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati orang tua untuk bertanggung jawab, memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua ada lingkungan pendidikan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, anak dikirimkan ke sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Karena sekolah itu sengaja disediakan atau dibangun khusus untuk tempat pendidikan, maka tak heran jika kita golongkan sekolah sebagai tempat atau lembaga pendidikan kedua sesudah keluarga, lebih-lebih mempunyai fungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang tua yang harus ditaati. Yang ketiga ada lingkungan pendidikan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampak lebih luas. Nah, lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangatlah terbatas. Di masyarakatlah orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya. Segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan keluarga dan lingkungan sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat nanti. Lalu, adakah pengaruh lingkungan terhadap hasil belajar anak? Tentu ada, karena setiap lingkungan terdiri dari berbagai kepribadian orang yang tentunya membawa pengaruh besar terhadap prestasi atau hasil belajar anak. Nah, pengaruh lingkungan tersebut terhadap prestasi atau hasil belajar siswa hanya ada 2, yaitu
Apakah itu meningkatkan atau malah menurunkan prestasi siswa itu sendiri? Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar anak, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Suasana keluarga yang kondusif bagi siswa untuk belajar tentu bisa meningkatkan prestasi siswa itu sendiri. Sebaliknya, bila dalam keluarga itu sendiri tercipta suasana yang tidak mendukung siswa untuk belajar, tentu saja prestasi siswa di sekolah tidak akan bagus. Lalu selanjutnya ada lingkungan sekolah. Pengaruh lingkungan ini terhadap prestasi belajar siswa cukup besar, karena sekolah adalah lingkungan sosial kedua setelah keluarga yang akan dikenal oleh siswa. Sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki guru yang berkualitas. Lalu yang terakhir ada lingkungan pergaulan. Pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar memang sangat besar apabila menyangkut lingkungan pergaulan siswa itu sendiri. Jika siswa bisa memilih pergaulan yang tepat, tentu tidak masalah. Tapi, kadang siswa banyak yang terjebak dalam pergaulan yang tidak baik, yang akhirnya berujung pada penurunan prestasi sekolah. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, perhatian orang tua sebagai orang terdekat dengan siswa sangatlah diperlukan. Dengan memperhatikan bagaimana perkembangan mereka di sekolah, perhatikan juga siapa saja teman-temannya, apakah mereka membawa dampak baik atau dampak buruk. Selanjutnya, pengaruh timbal balik antara tripusat dengan perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni faktor hereditas, lingkungan proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun dan menyiapkan sumber daya manusia, pembangunan yang bermutu. Dan agar terciptanya tujuan pendidikan tersebut, maka hendaklah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama berperan aktif dalam memberikan pelatihan, pengajaran, pembimbingan yang nantinya akan membantu anak-anak atau peserta didik menemukan jati dirinya dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak tersebut. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan pendidikan. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan via WhatsApp group. Mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.